Saya potong kedua tangan bos saya karena dia sering pukulin saya. Saya potong juga kepala bos saya karena dia sering marahin saya. Begitu ucap seorang karyawan yang telah membunuh dan memutilasi bosnya. Halo guys, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi. Kali ini gua mau bahas kasus yang baru-baru ini terjadi ya, lebih tepatnya pada tahun 2023, di mana ada seorang karyawan yang tega menghabisi bosnya karena sakit hati. Penasaran? Ini dia. Senin 8 Mei 2023, Iswargono, seorang wanita pemilik ruko di Tembalang, Semarang, memutuskan untuk membuka rukonya yang sebenarnya masih disewa oleh Irwan Hutagulung. Rukonya itu sudah disewa 2 tahun menjadi usaha depot isi ulang air galon dan gas. Tapi nih guys, usaha ini sudah beberapa hari tutup. Dan pemiliknya juga udah lama nggak kelihatan. Otomatis dong karyawannya yang bernama YL itu mencari keberadaan bosnya, karena ya usaha itu satu-satunya mata pencariannya kan. Kalau nggak kerja di situ di mana lagi coba. Nah, setelah ditunggu berhari-hari guys, bos Irwan ini nggak juga kelihatan loh, dan tokonya juga nggak buka-buka. Ya akhirnya YL yang juga baru bekerja 1 bulan di ruko itu memutuskan meminta bantuan Ibu Is sebagai pemilik ruko untuk membuka toko itu. Ya YL kan khawatir juga kan, siapa tahu nih bos Irwan ada di dalamnya dan terjadi hal yang tidak diinginkan. Mendengar pernyataan dari YL tersebut, Ibu Is akhirnya setuju. Nah, untuk membuka ruko itu Ibu Is tidak sendiri guys, dia ditemani oleh suaminya dan juga YL. Tapi betapa kagetnya ketika pintu gerbang itu dibuka, yang keluar itu malah aroma tidak sedap guys, dan juga aroma yang sangat amat mengganggu. Tapi ya mau gimana ya, mereka bertiga kan harus masuk untuk melihat kondisi dalam ruko itu, apakah ada Bapak Irwan dan dari mana sumber bau tersebut. Ya udah tuh, mereka bertiga masuk, mereka geledah, mereka cari-cari. Tapi gak berselang lama guys, YL teriak karena dia melihat kaki menyembul dari coran semen baru yang ada di dalam ruko tersebut. Ya udah dong, mereka langsung melaporkan penemuan ini ke pihak yang berwenang. Setelah dilakukan penggeledahan lebih dalam lagi, ternyata ada potongan tubuh lain guys, yaitu kepala, lengan kanan dan lengan kiri di dalam karung. Wah, karena di situ kan ada bagian kepala ya, mereka langsung mengidentifikasi ternyata pemilik jasad itu adalah bos Irwan yang telah menghilang beberapa hari. Ia juga diduga dihabisi menggunakan benda tumpul guys. Lalu untuk siapakah pelakunya? Mereka langsung curiga kepada M. Hussein, karena dia adalah orang terakhir yang menyerahkan kunci ruko tersebut. Lalu dia langsung berpamitan kepada Bu Is untuk pulang kampung. Mencurigakan sekali kan. Setelah dicari-cari, Hussein yang waktu itu berusia 28 tahun tertangkap di kampungnya di daerah Banjarnegara. Di situ dia langsung mengakui kalau dialah yang telah menghabisi bosnya tersebut. Dan untuk kronologi bagaimana Hussein menghabisi bosnya seperti ini. Jadi, waktu itu dalam keadaan malam hari ya guys, Hussein ini menghampiri bos Irwan yang saat itu dia sedang tertidur. Dia jalan tuh dengan pelan mendekati bosnya yang tertidur. Lalu dia menancapkan linggis yang dia bawa tembus dari pipi kanan sampai pipi kiri guys. Ya udah tuh, bos Irwan kan nggak bisa apa-apa ya, dia cuma bisa mengerang kesakitan. Dan Hussein ini mengira kalau bos Irwan ini akan mati dengan sendirinya. Jadi dia dengan santai
pergi meninggalkan lokasi. Nah, ternyata Husein ini pergi keluar, dia mampir ke sebuah angkringan. Dan edannya bro, Husein ini menceritakan apa yang baru saja dia lakukan kepada penjual gorengan tersebut. Wah, kok berani? Ya udah tuh ngobrol-ngobrol sampai waktu melewati tengah malam. Husein pun berpamitan dan kembali lagi ke ruko itu untuk mengecek apakah Bos Irwan masih hidup atau tidak. Dan ternyata Bos Irwan masih bernafas guys. Ya karena si Husein ini dia dendam, dia sakit hati, gelap mata dia. Langsung di situ dia mutilasi Bos Irwan. Dia potong tuh kepalanya, lalu lengan tangan, lengan kiri. Setelah itu bagian badan dan kakinya yang masih tersambung ya, dia seret tuh, dia bawa ke saluran irigasi. Di situ dia tanam, dia semen dengan cor. Dia merasa sakit hati. Jadi Husein ini bekerja belum lama guys, baru sekitar 1 bulan. Nah di sana Husein itu dilakukan dengan tidak baik. Bahkan dia pernah disudut pakai rokok, lalu pernah ada kekerasan fisik. Padahal ya, dulu Bapak Irwan itu saat merekrut Husein, dia terlihat sangat baik, dia sangat ramah loh. Tapi ya setelah bekerja ternyata sifatnya ini berubah guys. Lalu kenapa kok Husein ini nggak resign aja, dia nggak keluar? Ternyata KTP Husein dibawa sama Bapak Irwan dijadikan jaminan. Dan Pak Irwan ini juga pernah mengancam Husein kalau dia bakalan menghabisi Husein kalau dia berani keluar. Ya udah tuh, dari semua itu muncullah rasa sakit hati yang sangat dalam dari Husein. Saat ditanya kenapa Husein ini tega memutilasi, Husein ini bahkan jawabnya santai banget cuy. Dia cuma ngomong, ya saya potong kedua tangannya karena dia sering pukulin saya. Saya potong juga kepalanya karena dia sering memarahi saya. Kalau saya potong bibirnya kan susah, makanya saya potong sama kepalanya. Ih, edan gak cuy? Dan setelah menghabisi nyawa bosnya tersendiri, alasan kenapa Husein ini tidak menyerahkan diri ke kantor polisi, dia memberikan jawaban kayak gini bro. Ya saya melarikan diri biar polisi ada kerjaan. Selain menghabisi bosnya, dia juga menggasak uang yang ada di ruko tersebut senilai 7 juta. Uang tersebut dia pakai untuk melarikan diri dan menyewa PSK. Husein sendiri akhirnya dikena hukuman pidana selama 20 tahun. Sedangkan IM, orang yang berjualan angkringan tadi bro, dia yang dapat cerita dari Husein tadi, dia juga hampir dijatuhi hukuman juga. Karena dia nggak melaporkan hal tersebut ke polisi dan dia dianggap menutup-nutupi kejadian tersebut. Tapi untungnya karena IM ini masih 17 tahun dan di bawah umur, IM tidak ditahan dan hanya wajib lapor saja. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk nantikan video-video selanjutnya. Bye.